percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, oh yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu, yeah, yeah. Imanku bersepakat, percaya janji-Mu. Oh, yeah, I believe in You. Oh, I believe in You. Bapak Ibu, saya ucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Katakan kanan kirinya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Haleluya. Salam Bapak Ibu.
Shalom semuanya. Ya, ada sukacita. Yang sukacita angkat tangan, mari lambaikan tangan. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Agustus ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Sepanjang hari yang telah kami lewati, bulan-bulan yang kami lewati, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kami bisa berkumpul di sini bersama saudara-saudara kami seiman di GBI Alam Hotel ini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah firman yang ditabur oleh hamba-Mu ya Tuhan dapat berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah yang sakit Engkau berikan kesehatan, yang lemah Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau berkati para jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau berkati segala usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, biarlah kiranya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menaburkan firman pada hari ini ya Tuhan, baik sesi 1 dan sesi 2, Bapak Alex Stefanus Ginting. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau memberkati keluarga, anak dan istrinya ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko Notoro Harjo ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hamba-Mu ini kesehatan, panjang umur, dan biarlah Kau memberkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Prayetno, Tuhan di GBI Medan Plaja. Kiranya Engkau juga pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani-Mu ya Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau berikan mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di GBI Alam Hotel, Bapak Poltas Yahaan. Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat marifat dalam mengajar dan membimbing kami di GBI Alam Hotel ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau berkati istri anaknya dan seluruh keluarga besarnya. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Isur Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Maruf Amin dan seluruh menteri Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberikan berkat bagi bangsa kami ini. Biarlah Engkau selalu memulihkan keadaan ekonomi kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk provinsi kami Sumatera Utara. Bapak, biarlah kiranya hadirat-Mu turun atas provinsi kami ini. Demikian juga buat kota Medan tempat kami beribadah saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pemimpin kami, Bapak Bobi Nasution beserta wakilnya dan seluruh jajaran sampai dengan yang terkecil ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemerintahan yang ada di kota Medan ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau pakai gereja-Mu GBI Alam Hotel untuk menjadi berkat bagi kota ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya juga Engkau mendatangkan jiwa-jiwa, dan kiranya Engkau pakai para hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Alam Hotel ini untuk lebih lagi memenangkan banyak jiwa-jiwa, dan biarlah kami bisa menjadi berkat bagi kota ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, untuk bangku-bangku kosong yang ada di dalam GBI Alam Hotel ini. Kiranya Engkau penuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau penuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, banyak permohonan dan permintaan kami dan juga kesalahan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan kami Tuhan agar kami tetap layak menjadi ahli waris-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, worship leader, departemen musik, diaken dan diakones,
Kau memberkati ya semua ya Tuhan para jemaat melayani pada hari ini. Mungkin juga multimedia, soundman, dan juga Tuhan memberkati seluruh para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Turunlah Engkau ya Tuhan ya Roh Kudus, berotoritas Engkau. Kami jauhkan segala anasir-anasir kejahatan di tempat ini. Biarkanlah ya Tuhan otoritas-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Dan kami percaya harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang. Siang hari ini kembali kami datang bersyukur kepadamu. Kami datang dengan hati yang terbuka. Kami bawa seluruh hidup kami ya Bapa untuk menyembah-Mu. Dan kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Turunlah hadirat-Mu kiranya ya Bapa untuk melawat setiap kami, memulihkan hati kami, bahkan mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Amin. Ku dapat jalan
tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, Ubereng bohimlas martangi yang ngau mangidopang ngurupi hondiau sai tiok tangaku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo diau. Mari sama-sama katakan danghalannya, danghalani hagogoki boyau mardalani ngolukon aturang ho nadilambuki tung soboyau songonon ai hodon ai ho hagogon pargogo diau manu koliau ubereng bohimlas martangi angau, ya Tuhan, mangidopang ngurupi hondiau sai tiok tangaku sai togu. Amen. Ai hodo Tuhan pargogo diau. Katakan ubereng bohimlas martangi angau. Amen. Mangidopang ngurupi hondiau sai tiok tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau. Mari lebih lagi kata ubereng bohimlas martangi angau mangidopang ngurupi hondiau sai tiok tanggaku sai togu mau sai togu mahami ai hodo Tuhan pargogo diau. Biar jemaat Tuhan katakan bohimlas martangi angau. Sama-sama katakan mangidopang ngurupi hondiau sai tiop tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau. Dengan segenap hati katakan ubereng bohimlas martangi angau, ya Tuhan, mangidopang ngurupi hondiau sai tiok tanggaku sai togu maau ai hodo harapan ai hodo Tuhan pargogo diau. Katakan ku pandang dan berseru, ya pertolongan
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah harapan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkaulah kekuatan, tempat kami berharap, Engkaulah tempat perlindungan kami. Ajaiblah karyamu di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, hati kami bersyukur, hati kami memuji, meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Hosana bagimu Jesus, Jesus. We worship you, we worship you Jesus. Terima kasih Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap. Hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ajaiblah karyamu Tuhan dalam hidup kami. Ajaiblah segala yang Kau lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan doamu, naikkan syukurmu, naikkanlah pujian bagi Dia. Oh, oh, Jesus, kami sembah Engkau selamanya. Jesus, thank you Jesus. Hati kami terbuka bagimu, hati kami bersyukur oleh karena-Mu. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Puaskan kerinduan kami ya Tuhan siang hari ini. Kami perlu hadirat-Mu dinyatakan. Kau yang menyembuhkan hati kami yang terluka. Kami percaya saat kami datang tidak sama ketika kami pulang ya Bapa. Ada hadirat-Mu yang membuahkan kami. Ada hadirat-Mu yang memulihkan hati kami Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Syarala baba 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 baba. Syarala Syarala baba baba baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Syarala baba. Syarala baba baba baba. Syarala baba 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 baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya.
berdiri kita katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sambil mengangkat tangan katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Yes, dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar jemaat Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa, hati yang bersuka oleh karena-Mu, hati yang mengatakan hanya Engkau Tuhan yang ajaib. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kau sanggup memulihkan kami, Kau sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Yes, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sambil bertepuk tangan kita katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, ya, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Dengan iman katakan, goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaiblah besar kuasa-Mu bagi setiap kami. Kau sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya dan kami klaim janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Bersama kita sepakat katakan amin. Yang percaya aminnya boleh lebih keras lagi, amin. Ada tangan-tangan yang diberkati siang hari ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Tidak ada, puji Tuhan, kita percaya ada tidak adanya, kita percaya di minggu kedepannya banyak jiwa yang datang memuji nama Tuhan, amin. Yang percaya katakan kanan kirimu, ayo bawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu seperti burung yang Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita semakin hari ketika Bapak Pendeta tadi bilang semakin banyak firman yang memenuhi hati kita, pikiran kita, maka kita akan semakin kuat, amin. Semakin hari semakin cinta Tuhan, amin. Haleluya, boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat. Sebab Dialah Allah kekuatan kita. Hanya Dia yang kita miliki di surga, amin. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau ya Tuhan.
ku andalkan kekuatanku. Yes. Namun yang pasti kau tetap samanya, Allah sumber kuatku. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari ekspresikan lagu ini untuk Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus yang kita miliki di sorga. Amin. Semua sepakat katakan, hanya kau milikku di surga, tiada yang lain di bumi, hanya kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, namun yang pasti, Yesus tetap samanya. Semua katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Semuanya, Allah sumber kuatku. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Sambil bertepuk tangan katakan, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Biar jemaat Tuhan katakan, Allah. Yes, Dia sumber kekuatan kita. Hanya Yesus sumber kekuatan kami. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya, 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 oh, selamanya. Haleluya, amin. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Yang percaya tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Saudarakan, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Yang pertama dan sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan sebelum mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dahulu. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber dari segala apa yang kami miliki Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah.
sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan segenap hati katakan, Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi. Perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kami bersyukur padamu. Oh, Bapa dalam surga, kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah makanan rohani kami. Membuat hati kami tenang dan tidak gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu dan penuhilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Supaya hamba-Mu menyampaikan dengan sederhana. Dan kami nanti pulang membawa
berkat firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu keberadaan seseorang dikatakan berkemenangan apabila tidak gelisah hatinya. Oleh karena itu dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat 2 akan mengajari kita bagaimana cara untuk tidak gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah belakangan ini ya. Mungkin ada COVID, saya kehilangan tante atau adiknya mama saya di Papua karena COVID setahun yang lalu. Ada waktu itu semua kami gelisah hati dan semua bergontong royong untuk biaya. Tapi juga ada gelisah hati yang kecil-kecil, harga cabai sampai waduh luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang untuk konseling di rumah kami dan berkata, hati kami sangat gelisah sekarang Pak, kenapa? Anaknya terkena narkoba. Ada banyak hal, saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu hari ini gelisah. Tapi Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali dikatakan oleh Yesus karena 1-2 hari lagi dia akan disalibkan. Semua orang pada waktu itu berpikir bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang menjadi raja menggantikan Daud untuk mengalahkan kekaisaran Romawi. Mereka sedang ada dalam penjajahan Romawi. Sehingga dia tahu bahwa waktu dia akan pergi, murid-muridnya akan pasti tertindas. Ditindas oleh orang-orang Farisi, ditindas oleh Herodes dan juga orang-orang Romawi. Perpisahan yang sebentar lagi akan terjadi penting sekali bagi Yesus untuk menjelaskan supaya mereka jangan gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini disampaikan karena memang benar. Kondisi mereka begitu gelisah. Kita bisa tahu bahwa waktu Yesus sudah bangkit dan sebentar naik ke surga, mereka masih bertanya, kapan engkau akan mendirikan kerajaanmu? Saudara-saudara, mereka punya pengharapan bahwa nanti akan duduk di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu, sampai orang tua pun dipakai untuk membujuk Yesus. Ada keinginan bagi murid-murid pada waktu itu Yesus itu menjadi pemimpin secara fisik. Tapi Yesus ingin menyampaikan kepada mereka bahwa aku pemimpin kerajaan Allah secara rohani. Nanti di akhir zaman baru secara fisik di kerajaan 1000 tahun. Dia akan memimpin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan bagi hati yang gelisah. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu, pasti semua kita punya kegelisahan hati. Ya, kita dengar baru-baru ini yang sedikit viral tentang Ferdy Sambo ya. Pasti banyak yang gelisah. Pasti mereka juga gelisah bagaimana anak saya dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita percaya. Yang pertama, percaya kepada Kristus pribadi yang menghibur hati yang gelisah. Amin. Kita harus percaya kepada Kristus. Di sana dikatakan, percayalah kepada Allah. Kata percaya dalam bahasa Yunaninya pisteo atau yakin dan bergantung. Bergantunglah kepada Allah.
Percayalah juga kepadaku. Kenapa diulang oleh Yesus menunjukkan bahwa Allah Tritunggal. Dan ini konteksnya bahwa dia akan mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Bisa diandalkan menjadi pribadi yang sanggup untuk memberikan jalan keluar dalam segala kegelisahan hati kita. Amin. Percayalah kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang merencanakan keselamatan. Allah yang di bawah telapak kakinya bumi ini. Allah yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Omnipresent, omniscience, maha hadir. Di saat kita mengalami guncangan dia hadir. Maha tahu, dia tahu apa yang dalam isi hati kita. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, Allah El Shaddai. Percayalah kepada Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan, iman adalah orang percaya dia ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, saat saudara gelisah, gundah, percayalah kepada Allah. Nyanyikanlah, nyamanlah jiwaku. Sonangdo rohakon. Senang hatiku karena Allah ada bersamaku. Itu sebabnya dalam perjanjian lama diingatkan bahwa dialah Allah Immanuel. Hal yang pertama kita harus tahu, Yesus Allah sendiri. Dia bukan Allah dari tempat lain. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Kenapa dikatakan Yesus dari Nazaret? Karena ada banyak orang berpikir Isa Yesus dari tempat yang lain. Dia satu-satunya dari Nazaret. Dia adalah Yesus yang sungguh-sungguh peduli akan kehidupan kita. Percayalah. Kata ini dalam bentuk auris atau terus-menerus. Kehidupanmu tidak boleh tidak percaya kepada Allah menjadi gaya hidupmu. Apakah dalam suka maupun duka. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Namanya Rasul Paulus. Sampai 3 kali dia meminta. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Dia berkata, aku percaya kepadamu. Walaupun dia mati, sampai mati. Sapu tangannya Rasul Paulus itu bisa menyembuhkan orang, Bapak Ibu. Tetapi dia sampai mati tidak sembuh. Itu pun dia percaya kepada Allah. Ini hal yang luar biasa. Percayalah kepada Allah di dalam hati kita. Istilah hati dalam konsep Yunani, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. 3 unsur ini harus percaya kepada Allah. Bagaimana saya bisa percaya kepada Allah kalau pikiran saya tidak dipenuhi oleh firman Allah? Saya harus benar-benar percaya kepada Allah karena firman Allah yang saya ketahui. Apa yang kita tahu kita tanam dalam hati kita. Perasaan kita benar-benar digerakkan. Kadang-kadang kita menangis karena begitu besar kasih Allah yang kita alami. Ada seorang janda yang harus menyekolahkan anaknya, sharing kepada kami. Ada cobaan yang besar yang dialaminya. Saya sampaikan kepadanya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami Bu, adalah pencobaan biasa. Imannya bangkit naik. Wah, dia berkata, oke, sekarang aku semangat lagi bekerja Pak. Dia bekerja dan akhirnya dia bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Hanya dengan firman, di mana sungguh-sungguh dia tahu bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang kita isi dalam pikiran kita? Saya selalu katakan bahwa iman itu seperti secangkir, analogi cangkir, iman. Isinya adalah firman. Kalau sebesar apa cangkir yang kita buat, sebesar itulah iman kita, cangkir iman kita. Setelah itu kalau sebesar seluas Danau Toba kita buat, sebegitulah. Dan diisilah dengan firman. Karena firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara, kalau dilihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, orang yang bisa bertahan seperti Yohanes di pulau Patmos itu hanya karena dia ada firman yang kuat. Tanpa itu tidak mungkin. Sewaktu saya melihat dramanya, dia diperbudak, dia diludahi, dia begitu luar biasa. Sampai ada seorang Polikarpus sebagai seorang uskup di Smyrna.
Dia berkata waktu dituntut supaya dia akan menolak Allah atau mengkhianat kepada Yesus. Dia berkata 36 tahun. Aku bersama-sama dengan Yesus. Satu kali pun dia tidak pernah mengecewakan aku. Amin. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kalau engkau mau jadikan aku tiang api, akhirnya dia dibakar seperti ter, dia tetap siap. Saudara-saudara yang kekasih, di zaman modern ini pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus bergerak sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan kepercayaan kita kepada Allah. Ayat 4 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata jalan Bapak Ibu, itu dibutuhkan oleh orang yang buntu jalan. Jangan-jangan kita pun dalam bisnis kita sedang buntu. Jangan-jangan dalam menyekolahkan anak-anak kita sedang buntu. Jangan-jangan kita sedang ada penyakit yang buntu jalan keluar. Udah ke Penang, udah kemana saja. Tapi Tuhan hari ini berkata kepada saudara, akulah jalan. Kata jalan ini sangat universal. Bukan hanya jalan ke surga. Tapi jalan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin. Dia jalan, dia jalan. Walaupun seperti khotbah tadi pagi, tadi sesi pertama, sungai yang begitu deras, sungai Yordan, tetap kalau Tuhan katakan lewat-lewat. Tembok yang begitu luar biasa, tembok Yeriko, kalau Tuhan katakan runtuh, Tuhan runtuh. Kota Ai bisa dimenangkan. Satu ketika orang semua putus asa melihat seorang raksasa di depan, namanya Goliat. Menarik sekali ada perkataan daripada Daud. Mengapa orang yang tidak bersunat ini menghina umat Allah? Aku akan melawan dia. Istilah menghina umat Allah. Aku akan berjalan. Jalan Allah bekerja lewat diriku. Kira-kira begitu. Akhirnya dengan alih-alih dan juga dengan batu dia bisa mengalahkan. Sesuatu yang tidak masuk akal kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Yesuslah jalan. Jalan yang mana? Jalan yang benar, bukan jalan yang palsu. Istilah kata yang dipakai di sini jalan yang benar. Jalan kebenaran artinya benar-benar jalan. Karena begitu banyak jalan palsu. Ajaran-ajaran palsu di zaman dulu sampai sekarang banyak. Hari ini kita tahu bahwa ada jalan yang benar. Jalan yang sungguh-sungguh nyata. Bukan maya, bukan jalan hanya sekedar mengenakkan telinga, dongeng-dongeng, mitos-mitos atau apa saja. Tapi dia pribadi yang sungguh-sungguh memberi jalan. Kampung saya itu Juhar namanya Bapak Ibu. Tanah Karo. Bapak Ibu nggak perlu tahu jalan ke sana. Yang perlu ikut saya ke sana. Amin. Kita nggak perlu tahu jalan ke surga. Kita hanya ikut Yesus saja. Gendong aku ke sana Yesus. Saudara-saudara ini benar. Sering sekali orang ingin cari jalan sendiri ke surga. Yesus sudah bilang, aku yang turun dari surga, aku yang tahu jalan ke sana. Tinggal percaya sama dia. Begitu juga dengan kehidupan ini. Aku tahu segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dimanapun kita bersembunyi dia tahu saudara-saudara. Ini akan menguatkan kita. Untuk tetap menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang hidup. Kata hidup itu selalu dikaitkan dengan iman. Iman yang menghidupkan. Orang benar hanya hidup karena iman. Di dalam kitab Roma dikatakan. Akulah jalan kehidupan. Kita seharusnya sudah mati semua. Kita seharusnya menjadi ranting neraka. Tapi Yesus rela menggantikan kita. Sewaktu dia disalib mulai dari kepala sampai kaki dia gantikan kita. Mahkota duri. Duri dalam konsep Alkitab selalu bicara masalah ekonomi. Pada waktu mulai dosa tumbuhlah duri semak duri. Sehingga mereka berpeluhlah mencari nafkah. Ada satu bagian tanah yang tumbuh di semak duri. Mungkin banyak duri-duri yang menghimpit kehidupan kita secara ekonomi. Yesus sudah ganti. Amin. Yakinlah itu. Aku sudah menancapkan di kepalaku, jangan lagi engkau berpikir bahwa engkau tidak akan bebas dari duri-duri ekonomi. Tekanan-tekanan kehidupan dia harus tertekan, tangannya dipaku.
tangan kiri kanan. Dia harus menahan tekanan itu supaya kita yang tertekan oleh kehidupan ini dibebaskan. Seharusnya kita, tetapi dia sudah menggantikan konsep pengganti. Aku sudah menggantikan engkau. Aku yang tidak pernah berdosa menjadi dosa, kata Yesus dalam kitab Korintus, demi engkau. Tapi yang menarik, hatinya pun tertusuk dan sampai air keluar menunjukkan bahwa semua darah sudah habis. Supaya hati kita yang pernah terluka oleh orang lain disembuhkan. Amin. Semua kita pasti pernah terluka. Ya, mungkin waktu kecil dibilang bodoh, dibilang gendut, atau dibully atau apa saja. Hari ini marilah kita jadikan Yesus menjadi jalan supaya tidak gelisah hati kita. Ikut Yesus. Ku ikut Tuhanku saja. Sukacita hatiku. Karena aku nyaman bersama dia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengasihi dia. Marilah kepadaku yang letih lesu, mungkin kegelisahan hati kita, keletihan, kelesuan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu diberikan Tuhan karena kasih-Nya, tapi juga karena kuasa-Nya. Kasih-Nya yang begitu melimpah mengasihi kita semua dari tua sampai muda. Tetapi bukan hanya kasih-Nya, tapi kuasa-Nya memampukan dia. Jalan keluar yang tidak ada dalam kehidupan kita diberikan jalan keluar. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara-saudaraku, selain kita percaya kepada pribadinya, kita percaya juga kepada janjinya. Amin. Apa janjinya kepada kita di sini? Aku pergi ke rumah Bapa. Dia berkata di dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ada tempat yang lebih indah daripada dunia ini. Saya selalu berpikir ini hanya di surga, tetapi dari segi tata bahasanya kerajaan Allah itu pun bisa tinggal di rumah kita. Amin. Datanglah kerajaan Tuhan. Datanglah hadirat Tuhan. Datanglah bagaimana Tuhan memimpin rumah kita. Suasana surga ada di rumah kita. Kata ini present. Betul-betul bukan hanya di surga, tapi sekarang pun kita bisa merasakannya, Bapak Ibu. Itu sebabnya ada seorang raja yang gemilang berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Siapa bisa membandingkan kekayaan Daud? Tapi lebih baik bagi dia di pelataran Tuhan. Bukan di istananya. Betapa dia merasakan suasana surga kalau bertemu dengan Tuhan. Ini harus menjadi suasana hati kita. Dan itu janji Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Suatu ketika Yesus melaksanakan transfigurasi di sebuah gunung. Sebelah kanan ada Elia dan sebelah kiri ada Musa. Murid-murid bilang, oh kita buat di sini tenda. Karena suasana itu. Itulah yang selalu dirindukan oleh orang Israel waktu mereka berziarah ke Sion, ke Yerusalem. Dari Galilea mereka berjalan terus ke Sion. Ke Sion, ke Sion. Mereka berjalan menuju Yerusalem. Karena begitu indahnya suasana di tempat itu. Itulah surga yang turun di rumah tangga kita masing-masing. Tapi waktu ketika mempelai pria itu nanti turun dan sangkakala berbunyi, kita akan dibawa ke sebuah pesta yang disebut dengan pesta anak domba.
Luar biasa. Kegelisahan hati kita akhirnya akan sirna karena rumah Bapa, tabernakel Tuhan. Kenapa dalam perjanjian lama sering sekali tabernakel itu harus diangkat oleh imam? Itu tanda kehadiran kekudusan Allah. Saudara tahu, suatu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tanpa ada asap, mereka merasa gundah. Tapi pada waktu asap memenuhi ruangan itu, kehadiran Allah ada di tabernakel Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu menjadi lambang kehadirannya. Di siang hari kita dituntun dengan keteduhan. Di malam hari ada sinar yang menuntun kita. Perjalanan kehidupan kita, rumah Bapa, sungguh kita rindukan. Aku harus pergi, kata Yesus, untuk menyiapkan tempat bagimu di sana. Kenapa dia berkata aku harus pergi? Kadang-kadang ada orang berpikir, oke, Yesus sudah pergi ke surga, naik ke surga. Bukan hanya sekedar itu. Aku harus pergi, teks ini, aku harus mati supaya ada jalan. Aku harus disalibkan. Aku harus disalibkan untuk menggantikan engkau. Karena akulah jalan. Barang siapa percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dengan mulutnya, maka orang itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Tapi satu ketika nanti dia akan kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kitab 2 Tesalonika berkata, waktu sangkakala berbunyi, kiranya nama kita disebut. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggilku ada. Amin. Luar biasa saudara. Ada satu kota yang luar biasa namanya Kolose. Dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Mengakarlah engkau dalam Tuhan. 30 tahun kemudian Kolose itu menjadi Laodikia yang suam-suam kuku. Apakah masih ada Kolose sekarang? Di zaman modern ini. Hanya puing-puing di Turki modern. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Padahal kota Kolose adalah kota yang sangat dipuji awalnya. Mereka suam-suam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan akan kembali dan menjemput kita. Tesalonika berkata, sangkakala berbunyi, semua orang yang dalam kuburan akan bangkit. Dan bersama-sama orang yang hidup, kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan menyongsong mempelai pria kita, menunggu di awan-awan. Sebagaimana dia naik dalam kitab Kisah Para Rasul, begitulah kita akan bersama-sama. Dan kita dituntun ke sebuah pesta yang belum pernah Bapak ikuti di dunia ini. Di pesta itu yang akan menyanyi dan menari adalah kita semua bersama para malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, aku pasti kembali. Sebuah pengharapan yang kuat Tuhan katakan, aku pasti menjemput kamu. Aku mau bersama-sama dengan engkau di surga. Di sana tidak ada air mata, kata kitab Wahyu. Kalaupun ada penderitaan sekarang, di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada lagi, ada orang bilang, nanti kalau nyanyi-nyanyi aja bosan lah. Tidak ada bosan di sana. Rasa bosan pun gak ada. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada kegelisahan lagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Hati gelisah itu wajar, karena kita masih di dunia ini, ada banyak cobaan, tantangan. Tetapi hari ini ada obat yang Yesus sampaikan. Janganlah gelisah hatimu. Saya akan akhiri dengan satu Mazmur dari Mazmur 43 ayat 5. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 43 ayat 5. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita semakin yakin. Dalam Mazmur 43 ayat 5 ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku
dan Allahku. Tidak ada lagi yang gelisah hatinya sewaktu kita pulang. Kita rindu suasana surga selalu ada dalam kehidupan kita. Lebih baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, oh memuji-Mu. Kami mau Tuhan seperti perasaan Daud ini menjadi perasaan kami. Lah yang hidup, hati kami yang gelisah akan menjadi tenang karena Engkau ada bersama-sama dengan kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, oh satu hal yang kurindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu, memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan. Hidup kami percaya kepada janji-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Pada waktu pengadilan pertama Rasul Paulus sebelum dia akan dieksekusi mati, semua orang meninggalkan dia. Tapi dia berkata dalam kitab Timotius, Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Biarlah kita percaya bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dialah Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami percaya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang hidup, dan Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kepalsuan dalam dirimu, tidak ada janji yang tidak Engkau tepati. Janji-Mu suasana surga Engkau akan turunkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan bukan hanya itu, Engkau akan menjemput kami dan membawa kami ke rumah Bapa di surga. Terima kasih buat firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan tolong kami semuanya. Jemaat-Mu mengerti dan jemaat-Mu akan pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami lewat ibadah kami. Tuhan, kami boleh diberkati ya Bapa lewat pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu yang sudah ditaburkan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, dan berkat-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Alex Stefanus Ginting Tuhan, yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini. Bapak, berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu, kekuatan pengurapan hikmat-Mu terus bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanan, penggembalaan yang ada ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang Kau percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang memberkati. Bahkan seluruh pekerjaan tangan daripada hamba-Mu, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan sepanjang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya persembahan ini Tuhan akan Kau pakai menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu lewat gereja ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berkata kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa. Dan jikalau sebentar Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.